Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, saya Arifin Hakim, agen dari Tegar Sport Indonesia. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan, ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, and comment, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Jadi ini sedikit memberikan tutorial begitu kepada teman-teman reseller atau jaringan pemula. Bagaimana sih cara untuk input kostum desain di Tegar Sport? Jadi teman-teman, karena kita menggunakan sistem begitu, jadi teman-teman tidak tinggal menginput desain di sistem yang telah disediakan. Pertama, disarankan begitu menggunakan laptop atau PC biar lebih leluasa untuk tampilannya. Nah, yang pertama silakan buka browsernya Chrome, Mozilla dan sebagainya teman-teman ya. Dan ketikkan di set pencariannya kostum desain. Nanti ada tampilannya seperti ini, kostum desain ribbon, dan tinggal klik aja kostum desain ribbon. Akan tampil seperti ini tampilan awalnya. Dan untuk masuk ke akun input desain, maka teman-teman silahkan pilih menu masuk, kemudian login. Nah, akan tampil pilihan custom ribbon untuk loginnya, seperti web alamat seperti ini ya. Dan nanti teman-teman silahkan login dengan username masing-masing dan juga password masing-masing. Ini saya sudah tersimpan otomatis, tinggal login. Nah, gini teman-teman reseller, tampilan awal customdesign.net itu adalah seperti ini. Pastinya yang pertama itu adalah tampilannya seperti ini mengenai petunjuk tips and trick input custom design di Tegar Sport, seperti itu. Ada 5 poin. Nanti tinggal di close. Nah, tampilan menu utamanya di sistem custom design ini seperti ini teman-teman ya. Ada menu pertama dashboard terdiri dari banyak ini menunya, silakan teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian ada menu desain finish PO, ini adalah desain yang sudah pernah kita input dan selesai di sini. Dan ini input desain ini adalah menu untuk kita menginput desain yang diajukan oleh user atau pembeli. Dan galeri ini adalah semua desain yang telah pernah selesai dikerjakan oleh desainer Tegar Sport. Nah, seperti ini saya buka. Nah, ada galeri desain selesai, galeri press design, dan juga galeri press design di DPO. Nanti teman-teman silahkan pelajari sendiri. Kemudian ada juga desain demo, ini adalah contoh desain uji coba saja seperti itu. Nah, gimana untuk step untuk input desain? Silahkan teman-teman tinggal pilih menu input desain. Nah, tampilan awal input kostum desain ini adalah ada dua. Yang pertama adalah demo uji coba input kostum desain. Kemudian ada input kostum real. Nah, bedanya apa? Untuk demo ini adalah sebagai simulasi begitu atau uji coba. Bagi teman-teman reseller pemula, silakan nanti untuk membuka demo input custom design dulu. 2 kali input desain, maka menu input custom real ini akan terbuka teman-teman ya. Oke, untuk sebagai contoh akan saya buka demo uji coba input custom design. Untuk teman-teman reseller pemula mohon diperhatikan. Nah, pastinya karena ini adalah akun agen, jadi banyak pilihan genrenya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman reseller nanti kemungkinan hanya terdiri dari 3 pilihan biasanya, genre utamanya, kemudian genre dan seperti itu biasanya. Nah, ini karena saya adalah agen, maka pilihan genrenya semua yang ada di Tegar Sport kita bisa akses. Contohnya kita ambil very well, ini adalah genre bola, very well teman-teman ya. Very well kita buka. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dipahami pelan-pelan, yaitu input custom design. Yang pertama adalah poin pertama adalah jenis pesanan. Nanti teman-teman tinggal pilih mau setelan, atasan, bawahan, buff atau bendera. Silakan teman-teman nanti bisa buka menu ini masing-masing sebagai uji coba. Saya sebagai contoh saya pilih menu setelan, jenis pesanan setelan. Akan muncul lagi poin-poinnya. Silakan pilih menu printing. Nah, seperti yang dijelaskan,
bahwa di Legacy Support itu ada 3 menu printing teman-temannya. Ada yang namanya Suite, ini adalah menu yang full printing banget, dan juga ada yang standar reguler, ada batasan-batasannya. Kemudian ada standar full print, semi suite kayak gitu, namun terbatas pada bahan. Misalkan kita pilih menu suite printing. Oke teman-temannya, bentuk jahitan silakan teman-teman pilih untuk pria, wanita, atau anak. Kita ambil contoh untuk pria. Kemudian jenis pola. Nah, jenis pola ini adalah teman-teman ingin pesannya itu atasan pendek, terus celana pendek, atau yang sebagainya. Tinggal pahami teman-teman ya. Ada biasanya kaos biasa tidak berlengan, kaos tidak berlengan, celana panjang reguler. Tinggal teman-teman pahami aja kayak gitu. Insyaallah pelan-pelan pasti paham. Di sini saya ambil contoh, saya pilih kaos biasa lengan pendek, celana reguler. Tinggal pilih. Kemudian area motifnya teman-teman. Nah, satu bagian kanan artinya motif yang di printing itu hanya bagian kanan, yang lainnya warna dasar, atau satu bagian kiri, atau dua bagian depan saja, atau full motif. Usahakan teman-teman pilih aja yang full motif kayak gitu. Untuk kerah, nah karena ini sheet printing, jadi teman-teman sebagai informasi juga, untuk sheet printing itu kerahnya banyak pilihan teman-teman ya. Nah, ini bisa dipilih sendiri kayak gitu. Sebagai contoh saya pilih kerah yang terbaru, contohnya adalah kerah Vididas. Jika sudah, silakan dicek lagi untuk menu awalnya. Silakan pilih menu next, panah next. Oke, pastikan teman-teman sebelum melanjutkan, pastikan teman-teman nanti membaca ini dulu keterangan pola yang dipilih. Genre freewheel atau bola, menu printingnya suite, jenis pesanannya setelan, bentuk jahitannya pria, bentuk kerahnya gini ya teman ya, bentuk kerahnya bisa perhatikan juga. Kerah Vididas, kaos biasa, lengan pendek, jahit celana reguler, bentuk celananya pendek, dan area motif celana full motif. Ini pastikan teman-temannya. Jika udah benar silakan lanjut. Nah, ini juga ada keterangannya. Suite celana pria, kerah didas, atasan full print, bawahan full motif. Itu keterangan teman-teman. Silakan pilih next. Nah, selanjutnya pada menu selanjutnya itu adalah bahan teman-teman. Nah, silakan. Nah, karena ini menu suite printing, jadi bahannya itu banyak teman-teman ya. Ada Serena, PS Super, Lotto, Jepit Jarum, Milano. Nah, kebanyakan itu kalau untuk bola biasanya kebanyakan pakai itu yang Jepit Jarum, Benzema, atau Milano. Di sini saya pilih Jepit Milano. Kemudian bawahnya juga silahkan pilih teman sesuai selera aja. Saya pilih juga Jepit Milano. Next. Nah, selanjutnya adalah tampilkan menu kerah. Nah, kerah ini mengenai warna kerahnya teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih. Nah, banyak pilihannya. Ini adalah warna dasar yang disediakan oleh sistem. Nah, ketika memang teman-teman menginginkan kerah itu bermotif, maka silakan pilih bermotif sesuai motif kayak gitu. Ketika memang mau biru ya silakan. Di sini saya mencontohkan adalah bermotif sesuai motif. Saya pilih itu. Nah, mungkin teman-teman ada di sini yang bingung kayak gitu, warna di sini apa, warna kerah ini apa. Dia nanti akan terbuka ketika nanti teman-teman memilih contohnya kerah Shanghai, nanti dia akan terbuka di sini. Tapi ketika memang nggak terbuka berarti memang dia nggak aktif untuk kerah Vididas gini. Paham teman-teman ya. Next. Nah, selanjutnya adalah finishing atasan, tahap terakhir di bagian atasan. Silakan jenis list lengan. Ketika memang teman-teman tidak menginginkan list, maka pilih tanpa list atasan. Namun ketika teman-teman menginginkan list, maka pilih list lengan. Di sini saya memilih list lengan. Nanti akan muncul pilihan menu warna. Warna list kainnya apa sih? Kalau teman-teman nggak tahu list kain, list lengan itu adalah yang paling ujung di lengan tuh teman-teman, yang bawah, yang batas antara jahit dengan bagian atasan lengannya kayak gitu. Tinggal pilih. Misalkan saya pilih warna hitam. Oke, maka hitam sudah terpilih. Jika udah pas juga silakan next. Nah, pastinya karena jersey bola gitu ya, maka nggak pakai kantong, sehingga pilih kayak gini next. Nah, pastikan ini adalah keterangan form untuk bagian
atribut di lengan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya apa yang bisa dan sebagainya teman-temannya. Silakan baca dan pelajari sendiri. Misalkan di sini saya untuk atribut lengan kanan itu tidak menggunakan, tinggal pilih tidak pakai. Nah, misalkan atribut lengan kiri ini udah ada temannya 2. Ini ada yang utama adalah letak daripada atributnya nanti. Misalkan yang 2 ini adalah logo. Misalkan juga tidak pakai, silakan juga tinggal klik tidak pakai, maka tinggal next. Nah, atribut selanjutnya ada dada kanan. Ini adalah penempatan di bagian dada kanan. Tinggal pilih teman-teman. Ketika memang mau pakai logo, silakan pilih logo. Sini banyak teman-teman pilihannya, setelah tergantung selera teman-teman dan juga keinginan user. Misalkan logo, di sini saya pilih logo, tinggal ketik misalkan Regar Sport. Nanti silahkan drag and drop atau upload logo yang ingin kita cantumkan. Misalkan sini saya menggunakan logo Regar Sport, maka tinggal saya buka, saya pilih. Nanti tergantung ya di mana teman-teman menyimpan logo itu, seperti itu. Kebetulan saya menyimpannya di bagian saya, kemudian di sini tinggal pilih logo Regar Sport. Misalkan dada kirinya tidak pakai, maka tinggal pilih tidak pakai. Kalau mau pakai silahkan pakai apa gitu, tinggal teman-teman sesuaikan selera dan pesanan user. Next, dada tengah misalkan nggak mau pakai, tinggal pilih tidak pakai. Jadi dada tengah, nah ini bagian dada tengah teman-teman, di bawah dada bagian atas tadi, dada tengah. Silakan misalkan pakai teks, silakan pakai teks. Misalkan teksnya play, misalkan teksnya play sponsornya boleh, silakan, atau nama klub juga boleh, tergantung keinginan user. Jika udah pas semuanya, tinggal pilih next. Rambutnya adalah atribut perut teman-temannya. Ketika memang ini tidak ada, maka tinggal tidak pakai. Nah, pinggang teman-teman, nah kebanyakan kan kalau bola tuh mau ngasih teks juga di bagian belakang, tinggal pilih teman-teman. Ketika mau nama klub berarti tinggal teks, atau nama atlet ya terserah kalau sesuai keinginan user atau pelanggan. Misalkan sini juga namanya teks, misalkan nama klubnya Perseta FC. Nah, perhatikan teman-temannya, usahakan font ini sesuai dengan user. Ketika memang kapital semua, maka tulis kapital semua. Ketika memang kecil semua, maka kecil semua, sesuai keinginan user, karena berpengaruh pada hasil desain dan juga produksi nanti teman. Ketika udah, maka kita pilih next. Nah, selanjutnya adalah atribut hem tag dan punggung. Mungkin teman-teman juga tahu hem tag itu apa. Nah, ketika memang mau pakai silakan pilih, ketika memang tidak mau pakai juga tidak apa-apa, tinggal pilih tidak pakai. Nah, bagian atribut punggung, nah ini biasanya digunakan untuk nama atlet dan nomor ya teman-teman. Nah, nanti tinggal usahakan pilih aja. Sekali lagi, tapi disesuaikan dengan keinginan user ya teman-teman. Ketika user nggak mau ya wes tidak pakai. Namun ketika memang user ingin nama atlet dan nomor, maka tinggal pilih nama atlet dan nomor kayak gitu. Usahakan kalau yang di bagian belakang ini, kalau misalkan nama atlet ya nama atlet teman-temannya, jangan teks. Sekali lagi jangan teks, karena kalau teks itu dia hanya aktif di sini, otomatis juga nanti ke depannya. Sehingga pilih aja nama atlet dan nomor. Kalau udah, pilih next. Selanjutnya kita masuk ke bagian celana. Jika memang mau pakai bawahan, silahkan pakai list bawahan. Ketika memang enggak, maka enggak. Di sini saya mencontohkan tanpa list bawahan. Tinggal next. Nah, di bagian kantong bawahan di bagian celana, silakan kalau mau pakai kantong samping tinggal pilih, tapi pastikan biasanya untuk menggunakan kantong itu ada penambahan biaya. Silakan nanti lihat list biaya, tapi biasanya kebanyakan orang tuh tanpa kantong, jadi pilih aja tidak pakai kantong. Nah, tali kolor celana ini maksudnya apa teman-teman? Yang biasanya karet itu loh, kalau tidak pakai kolor ya silakan. Biasanya kebanyakan orang tuh suka pakai kolor, artinya biar apa namanya, ada karetnya gitu. Next. Nah, ini masuk ke atribut celana teman-teman ya, sama. Ketika kamu memang mau pakai dikasih logo silakan, atau dikasih nomor silakan. Di sini saya contohkan dikasih nomor. Kemudian untuk paha kirinya di sini saya tidak menggunakan, misalkan tidak pakai kayak gitu. Jika udah tinggal next. Nah, ini yang paling penting, poin penting juga teman-teman. Ini bagian akhir
dari seluruh rangka tutorial tadi nama desain. Misalkan di sini saya mencontohkannya Perseta saja, pastikan terus pilih desainnya mana, misalkan desainnya yang ini teman-teman ya. Sekali gini contoh saja. Nah di sini jenis font teman-teman. Jenis font ini biasanya karena ini masih demo, dia nggak aktif itu teman-teman. Jadi biasanya kalau sudah custom real itu pasti dia aktif. Nah pastikan teman-teman ya, tambah keterangan motif ini adalah penjelasan gitu teman-teman. Misalkan di bagian sistem ini ada yang kurang menunya, maka teman-teman bisa menjelaskannya di bagian keterangan motif. Misalkan saya contohkan ini tadi. Nah misalkan tambahkan contohnya untuk teman-teman ya, tinggal disesuaikan aja apa yang mau teman-teman beri keterangan. Maksudnya keterangannya adalah sebagai pembantu menjelaskan kepada user desain apa sih yang kita inginkan gitu. Misalkan kayak gini contohnya, sesuai desain yang diajukan ini, bahwa di bagian atas ini tuh ada kan motif teman-temannya, motif batik kan. Nanti silakan teman-teman tinggal keterangan itu, contohnya adalah bagian atasan, depan dan belakang diberikan motif batik. Nah tapi teman-teman juga jangan lupa motif batiknya nanti itu dilampirkan dan diusahakan itu PNG dan yang bisa diedit. Dan kalau biasanya saya tuh ketika memang ada terlampir gitu, maka tulis saja terlampir untuk motif batiknya. Terus apalagi yang ingin teman-teman jelaskan, maka nanti silahkan jelaskan aja di bagian keterangan motif ini. Misalkan di bagian belakang itu dikasih apa, terus di bagian kiri kanan itu dikasih apa, dan sebagainya itu silahkan dijelaskan di bagian keterangan motif begitu teman-teman ya. Jika udah, maka tinggal pilih yang hijau ini, artinya next dan menyimpan desain teman-teman. Begitu teman-teman ya. Karena saya ini hanya untuk sebagai mencontohkan, maka tidak saya kirimkan hasilnya. Dan biasanya teman-teman ketika memang sudah berhasil, nanti dia ada tulisan di depan di atas ini bahwa keterangan kostum desain berhasil di kayak gitu. Dan biasanya ketika selesai input desain real atau desain aslinya, maka dia nanti akan muncul di bagian menu verifikasi supervisi. Di sini nanti teman-teman munculnya bahwa desain itu udah masuk sistem dan menunggu verifikasi supervisi. Begitu teman-teman ya. Dan mungkin itu teman-teman untuk contoh tutorial input custom design di customdesign.net Regal Spot. Semoga bisa membantu dan memberikan pemahaman untuk teman-teman di saat pemula. Semangat terus berproses teman-teman. Jangan lupa bertanya dan juga jangan lupa untuk menjalankan marketingnya. Kayak gitu ya teman-teman. Demikian, salam just people. Teman itu sukses bareng dengan agen Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-temannya jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ketika memang tidak ada hal yang penting.